Informasi yang selanjutnya, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Untuk itu, Takmir Masjid Jami Al-Qadar Semarang berinisiatif memberikan santunan kepada anak yatim dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Anggota Takmir Masjid Jami Al-Qadar Sendang Mulyo, Kota Semarang membagikan ratusan paket sembako kepada janda tua, penyandang disabilitas, dan warga yang terdampak COVID-19. Tak ketinggalan, sebanyak 50 anak yatim juga diberikan santunan. Kegiatan ini dilakukan di halaman Masjid Jami Al-Qadar. Sementara untuk mencegah terjadinya kerumunan, pembagian paket sembako dilakukan dari pintu ke pintu. Untuk kegiatan paket sembako ini, bantuan kepada yang kena COVID ini adalah yang kelima kali sejak adanya pandemi. Iya. Tapi kalau yang untuk santunan anak yatim itu sudah kita jalankan setiap pada bulan Muharram ini. Intinya kan bagaimana masjid ini punya peran andil di dalam mengatasi problem ekonomi, problem sosial di masyarakat. Lurah Sendang Mulyo Nuridin mengatakan pembagian paket sembako dan santunan anak yatim merupakan bentuk kepedulian masjid di lingkungan tersebut. Masjid ini harus bermanfaat untuk lingkungan, jangan lingkungan atau yang doya masjid. Di sini tidak usah doya, masjid yang sudah memakmurkan lingkungan begitu. Dalam kegiatan ini, dana yang digunakan untuk pembagian paket sembako merupakan infak dari jamaah Masjid Jami Al-Qadar. Teguh Hadi Prayetno melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah, semoga para takmir dan jamaah Masjid Al-Qadar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang menarik ya Ustaz, karena tadi disebutkan bahwa masjid ingin berperan dan ikut andil dalam problem sosial di masyarakat. Nah, selain sebagai tempat beribadah untuk umat muslim, apalagi sebenarnya fungsi dan peranan masjid dalam masyarakat, Ustaz? Ya, makasih Pak Sheila. Ini yang terjadi di Masjid Al-Qadar tadi itu mengingatkan kita pada sejarah pemanfaatan atau penggunaan atau fungsi masjid pada masa-masa dulu, termasuk masa Rasulullah SAW. Dulu masjid itu perannya luar biasa ya. Ketika perang, masjid bisa menjadi tempat orang berlindung untuk menghindari dari bahaya akibat perang. Ketika ada orang sakit untuk berobat dan belum ada tempat khusus untuk menginap, itu ada yang dirawat di masjid, orang yang bisa mengobati datang ke masjid. Kemudian ketika ada orang yang tidak bisa baca tulis tidak bisa, masih buta huruf, itu juga belajar di masjid. Jadi memang masjid tidak bisa kita artikan hanya sebatas sebagai tempat sholat saja, ibadah ritual saja, tetapi memang harus difungsikan dengan berbagai fungsi sosial. Karena sejarahnya pada masa Rasulullah SAW juga demikian, bisa kita temukan hal-hal yang semacam itu. Bahkan dulu secara politik atau diplomasi, Rasulullah SAW juga menggunakan masjid untuk menerima tamu-tamu delegasi dari bangsa-bangsa lain atau kaum-kaum lain yang ingin menjumpai Rasul sebagai pemimpin umat atau pemimpin bangsa ketika di Madinah. Jadi perannya memang sangat luar biasa. Nah, saya tertarik juga dengan yang dilakukan di Masjid Al-Qadar ini, dan ini mengingatkan saya pada banyak masjid di Timur Tengah. Sebagian di Indonesia juga saya kira sudah mulai melakukan. Ada masjid yang memiliki klinik yang kemudian dibuka untuk umum, dan masyarakat di situ membayar secara harga yang sangat murah lah, karena dokter-dokternya, pegawai-pegawainya tidak dibayar. Jadi dokter umpamanya sudah berniat dia buka praktek di mana begitu atau di rumah sakit dia bekerja, tapi menyisihkan waktu 1 atau 2 jam untuk melayani di klinik yang ada di masjid, dan itu sudah punya ada kontrak perjanjian, saya tidak perlu dibayar. Jadi diibaratkan itu zakat profesinya. Waktunya dia serahkan ke masjid selama 1-2 jam, menerima pasien, mengobati, dan tidak dibayar. Nah, karena tidak dibayar, tentu pasien hanya membayar uang yang sangat ringan sekedar untuk perawatan
berjalannya klinik itu tidak perlu untuk menggaji dokternya. Nah, begitu juga pengajaran, guru-guru mengajar di masjid tidak merasa perlu dibayar karena sudah mendapat bayaran dari tempat lain. Ini kan kebiasaan yang sangat baik saya kira kalau masing-masing kita yang punya profesi pedagang umpamanya menyisihkan sebagian dagangannya untuk masjid untuk dibagi-bagi kepada masyarakat lain, nah, itu tentu akan bermanfaat luar biasa bagi orang yang lain. Ketika guru yang sudah mengajar di berbagai tempat menyisihkan waktunya untuk mengajar di masjid tanpa dibayar, itu juga sebuah perbuatan yang luar biasa manfaatnya untuk orang banyak, termasuk dokter. Dalam keadaan semacam ini lagi COVID ya, kita sedang menghadapi COVID, itu akan sangat baik kalau penyadaran tentang kesehatan, penyuluhan, bukan sekedar penyuluhan tetapi penyediaan obat, vitamin yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa disalurkan melalui masjid dengan cara antara lain dokter-dokternya atau nakes-nakesnya menyisihkan waktunya untuk tidak usah dibayar lagi ketika berbuat sesuatunya itu di masjid. Karena masjid ini punya bersama dan penyakit atau COVID yang sekarang menyerang ini juga bencana bersama. Jadi anggaplah kita memang satu tubuh, satu kesatuan yang semua akan merasakan dampak buruknya kalau kita tidak sama-sama peduli dengan kesehatan kita. Saya kira begitu, Mbak Sheila. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat selalu ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sheila.